Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya, sehingga dengan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa ringan, kita senantiasa mudah untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan sampai kita meninggal dunia. Salam dan salawat dan curah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada bab thaharah, dan kita masuk dalam pembahasan anwaul miyah, yaitu macam-macam air. Macam-macam air ini dibagi menjadi tiga, ya. Jenis yang pertama atau macam yang pertama adalah ma'un thahir wa mutahhir, ya. Air yang suci dan mensucikan. Itu yang sering disebut dengan al-ma'ul mutlak, ya. Air mutlak, air yang masih ya asli, ya, belum ada perubahan warna, bau dan sebagainya, ya. Yaitu di sini jelaskan kuluma nabi amil ardi au nazala minas sama, yaitu setiap air yang bersumber dari bumi atau air yang turun dari langit, ya, yang air hujan berarti, ya. Nah, air mutlak ini banyak macamnya, ya, termasuk miyaul anhar, ya, air sungai termasuk air mutlak. Kemudian air salju, air sumur, termasuk air hujan. Itu silahkan, kalau misalnya hujan seperti ini, wudunya menggunakan air hujan itu boleh, ya, karena pada hakikatnya. Termasuk juga al-ma'ul mutlak di sini adalah air laut. Air laut boleh kita gunakan untuk bersuci, baik berwudu atau mandi janabah. Karena Nabi SAW pernah ditanya tentang bagaimana dengan air laut itu, maka beliau menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci dan bangkainya itu halal. Tapi bangkai apa, Pak? Jangan bangkai orang. Jadi airnya itu suci, bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi dan sebagainya. Nah, bangkainya maksudnya adalah setiap hewan atau binatang, ya, yang ada di dalam air itu hakikatnya halal, bangkainya itu halal. Kecuali yang memang diperselisihkan oleh para ulama terkait masalah bagaimana kalau ada kemiripan-kemiripan dengan binatang darat yang hukumnya haram. Contoh ada anjing laut, gitu. Mereka berselisih pendapat, tapi tetap mereka tidak membolehkan yang seperti itu, ya. Nah, kemudian, ya, yang kedua, kalau untuk al-ma'ul mutlak ini sudah jelas. Untuk macam yang kedua adalah ma'un thahir ghairu mutahhir. Air itu suci tapi tidak bisa mensucikan, ya, suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu air mutlak tapi sudah kemasukan, meskipun bendanya itu thahir tapi bisa merubah tadi warna, bau atau rasa. Nah, contohnya air teh, ya. Teh itu suci, Pak. Kalau nggak suci nggak boleh kita minum, kan begitu, ya. Tapi tidak boleh kita gunakan untuk berwudu, ya, karena dia suci tapi tidak mensucikan. Termasuk air dugan, Pak, ya. Air dugan, coba antum bayangkan kalau berwudu dengan air dugan. Kira-kira malah dikumur-kumur apa malah diminum? Nah, dari situ maka jelas dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah air najis, al-ma'un najis, ya. Air najis adalah jelas air yang sudah kemasukan atau terkontaminasi dengan benda-benda najis sehingga merubah, ya, faghayyarat rihahu au launahu au ta'mahu, sehingga merubah, ya, bau, warna dan rasa.
Maka ada batasan yang diberikan Nabi kepada kita semuanya, yaitu jika wadah air itu, Pak, wadah air itu besarnya lebih daripada 2 kula, jika itu kemasukan najis, maka najis itu tidak berpengaruh. Tapi kalau embernya itu kecil, kemasukan tai cicak, Pak ya, plek gitu ya, kita lihat ada, itu sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci. Pokoknya batasannya 2 kula. Ada yang menjelaskan ya 1,5 meter persegi, ada yang menjelaskan. Atau kalau tower itu yang ukuran 1000 lah ya, itu diantara ukuran 2 kula, ya, kisaran kira-kira seperti itulah. Artinya kalau sudah sebanyak itu, kalau kemasukan najis yang sedikit itu tidak berpengaruh karena airnya banyak. Itu seperti itu. Begitu juga ya, kalau kita mungkin ditanya bagaimana berwudu di aliran sungai yang di atas itu, ya ada orang yang lagi kencing, ada yang buang air besar, bahkan begitu, bahkan mandi, pada kebo juga ngobang di situ gitu kan. Tapi alirannya besar, maka boleh nggak berwudu di air yang seperti itu? Boleh, karena hakikatnya airnya itu banyak, sehingga kemasukan berapa besar pun air najis itu tidak menjadikan air itu berubah secara rasa, bau dan warna. Itu seperti itu. Nah, tapi jangan hanya dilihat warna saja, Pak. Kalau air dilihat berubah warna juga tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Nah, ini repot lagi nanti. Terutama yang hari ini yang nggak punya sumur bor, itu biasanya pakai air sumur yang galian itu. Kalau hujan pasti berubah warnanya menjadi ya coklat-coklatan gitu, Pak ya, kuning agak coklat begitu ya, karena terkontaminasi dengan warna tanah begitu kan. Nah, ini tetap dikatakan suci, ya, dikatakan suci karena pada hakikatnya statusnya dia masih air sumur, bukan berubah menjadi air lemon, air apa dan sebagainya, itu tidak berubah. Nah, yang menjadi masalah itu manakala 3 sebab itu ada pada sumur itu ya, warna berubah, kok bau juga berubah. Ya, kemudian dicicipi kok rasanya juga berbeda. Nah, ini yang tidak sah kan begitu. Nah, makanya pernah kita sampaikan, siapa yang berwudu di bak mandi misalnya begitu, karena mungkin di tempat itu tidak ada air keran, modelnya langsung ya diparalkan dari gunung biasanya atau bagaimana, jadi wudunya tetap ngambil dari bak mandi itu misalnya, itu juga harus dilihat. Jangan langsung kita berwudu dengan air bak mandi itu, dilihat itu, antum ambil dulu, antum cium. Kalau bak itu digunakan untuk mandi, khawatir, Pak, apa itu? Kemasukan apa ya? Sampo, sabun, macam-macam. Kalau antum cium kok wangi air itu, nah itu nggak sah. Itu nggak sah. Nah, artinya memang benar-benar harus dilihat, gitu. Jadi pada hakikatnya air itu suci kata Nabi, illa in taghayyara, kecuali berubah ya, ta'muhu rasanya, launuhu warnanya, kemudian rihuhu rasanya ya, dengan adanya najis. Ingat, dengan adanya najis, bukan karena benda-benda yang suci, karena adanya najis yang masuk ke dalamnya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, mungkin ini yang sering juga ditanyakan, tentang berwudu dengan air yang terjatuh dari anggota badan kita. Sering disebut dengan air yang mustakmal. Nah, kita baca lengkap saja kalau ini biar antum. Al-ma'u al-mutasakitu min a'dha'il mutawaddi wa nahwahu yusama al-ma'ul mustakmal. Jadi ketika ditanya air mustakmal itu yang bagaimana, yaitu air yang terjatuh dari anggota badan orang yang berwudu. Jadi ketika kita berwudu, bukan di keran, Pak ya. Kalau di keran jelas jatuhnya di lantai. Ini wudunya di mana? Di ember atau di bak mandi, begitu langsung ngobok ya, Pak ya. Itu seperti itu, di ember atau di bak mandi. Nah, air yang terjatuh dari badan kita ini namanya ma'ul mustakmal. Waqad waqa'al ikhtilaf baina ahlul ilmi fihi, dan para ahli ilmu itu para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah kondisi air yang mustakmal itu masih suci atau tidak, kan begitu.
suci apa tidak air yang mustakmal ini. Warrajih, pendapat yang rajih di sini, annahu yabqa mutahhiran madama lam yakhrud an ismil ma'il mutlaq. Dia tetap disebut suci selama belum keluar dari nama air mutlak, begitu ya. Walam tukhalidhu najasa, dan tidak ada najis yang masuk ke dalamnya. Fa'asarat fi ahadi awsafi, sehingganya ya merubah salah satu daripada sifat-sifat tadi, warna, bau dan rasa. Jadi artinya begini Pak, selama yang di ember itu masih disebut air, bukan disebut teh, bukan disebut susu, bukan disebut air comberan, maka pada hakikatnya masih boleh digunakan untuk bersuci karena dia masih kategori air yang bersih. Itu seperti itu. Nah, ini adalah pendapat ya sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Ibnu Umar, Abi Umamah, dan sebagian besar daripada generasi salaf, dan pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Malik, dan juga dari salah satu riwayat dari Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Hazm. Dan banyak sekali pendapat-pendapat ini. Artinya mereka menegaskan bahwasanya anggota air yang terlepas dari badan kita itu kalau harus mengenai lagi atau jatuh ke ember lagi, itu tidak masalah digunakan untuk berwudu kembali gitu ya. Bahkan di sini ya dari Abi Juhaifah ya, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah bil hajirah. Rasulullah keluar menemui kami di suatu tempat namanya Al-Hajirah. Fa'utiya biwudu'in fatawaddu'a. Kemudian diberikan kepada beliau wudu, kemudian beliau berwudu. Faja'alan nasa ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bih. Nah, kemudian para sahabat yang lain itu juga menggunakan air wudu bekas Nabi tadi itu, dan mereka menggunakan untuk mengusap-ngusap anggota tubuh daripada para sahabat ini. Dan ini dalil yang pertama terkait itu. Nah, kemudian juga kita bisa lihat dari sahabat Ibnu Umar, beliau berkata, kana rijal wan nisa yatawadda'una ala ahdi Rasulillah jami'a. Ya. Sahabat Umar mengatakan laki-laki dan perempuan di zaman Nabi dulu itu wudu di satu tempat yang sama, bergantian. Jadi yang laki-laki dulu berwudu dalam satu bejana itu, ya ngompok Pak ya, ngompok. Setelah selesai dilanjutkan oleh para sahabiah, para wanita di zaman Nabi, dari bekas ember yang dikobok tadi itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, tangan kita ini najis apa tidak Pak? Tidak najis. Artinya selama ini yang dipahami oleh sebagian ya masyarakat ya, ketika pernah saya menimba itu airnya sumurnya udah alam banget itu ya, airnya cuma sedikit Pak, nimba seember itu udah nariknya itu udah mantap gitu kan, nyampe di atas nggak tahu hukum di kampung itu kan. Nah, pas saya ngambil begini kepegang itu airnya itu sama bapaknya, bapak udah kakek-kakek lah. Dek, kata dia, dipanggil Dek, dulu masih jadi santri ceritanya. Dek, gitu. Buang Dek, nggak usah dimasukkan di bak itu ya untuk wudunya. Loh kenapa Mbak? Najis gitu. Waduh, najis itu sih. Tapi ini yang merintah ini udah orang-orang ini lagi kan, nggak mungkin saya tentang ya. Tak buang Pak itu ya. Buang. Udah nih Mbak, pelan-pelan aja. Pas ngambil itu bener-bener gini Pak. Jangan nyentuh ya. Iya Pak, iya Mbak. Baru tak masukin begitu. Nah, ini kalau Mbah itu harus sudah ngaji ini gitu kan, supaya nggak buang-buang air begitu. Ya. Jadi ini pembahasan ya terkait ma'ul mustakmal ya, air yang mustakmal. Itu seperti itu. Nah, kemudian mungkin juga ada yang bertanya, kan ada tidak diperbolehkan bersuci dengan bekas bersucinya istri. Nah, ini yang seperti ini bagaimana ya secara hukum? Memang ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat Pak. Memang ini pelik juga ini pembahasan ini Pak. Yang dimaksud bekas mandi istri itu, yang disepakati di sini, yang nggak boleh Pak, kita bersuci setelahnya adalah tempat mandi yang
bak apa namanya itu? Ya, apa namanya? Backtub itulah ya. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau yang sistemnya itu kita pakai gayung, ini bak mandi istri, setelah itu kita mandi dengan air yang di bak yang diciduk tadi, itu tidak masalah sebenarnya. Yang mereka memang tidak membolehkan di sini akhirnya disimpulkan, saya nggak usah baca panjang ya karena perdebatannya juga panjang sekali. Akhirnya dirajihkan seperti ini, ya. Antah mila ahadis nahyi ala ma tasaqqata mil a'dha wa hadisul jawaz alal ma'al mutabaqi fil ina wa bihadza jamal khitabi. Jadi hadis-hadis tentang larangan ya mandi dengan air bekas istri atau bersuci bekas dari bekas mandinya istri atau bersucinya istri itu, ini berlaku untuk air yang pas istri mandi airnya itu terjatuh di tempat itu gitu. Dan kita gunakan untuk bersuci. Nah itu yang nggak boleh. Ini maksudnya dimakruhkan, statusnya dimakruhkan untuk menggunakan air bekas mandinya istri. Itu seperti itu. Nah adapun di sini yang al-mutabaqi fil ina, sedangkan yang model tadi bak mandi yang tersisa, jadi istri mandi pakai gayung tadi. Nah sisa yang dipakai mandi oleh istri tadi itu nggak masalah, begitu. Itu tidak masalah. Maka kita simpulkan untuk hari ini ya tadi yang model mandi di bak tadi itu, ya seperti itu. Nah kemudian an yahmilan nahyu ala tanzih ma jawazil amrayni. Jadi larangan Nabi tidak boleh menggunakan air bekas mandi istri ini ala nahyi, an nahyu ala tanzih, bukan haram tapi larangan yang sifatnya makruh ya. Tanazzuh itu dijauhi tapi tidak sampai pada tingkatan haram ya, dimakruhkan ya begitu. Nah ini pendapat penulis buku ini, pendapat yang kedua ini yang lebih utama, wallahu a'lam, dan Allah Maha lebih tahu. Jadi dimakruhkan tadi yang bekas tadi ya, bekas mandi istri. Nah hari ini yang ada kan ada macam-macam mandi kita ini kan. Kalau suami istri mandi bareng, mandi janabat boleh nggak Pak? Ini jawaban selesai dari keluar dari permasalahan Pak, masalahnya itu. Jadi kalau istri mandi di satu bak itu, baru setelah itu suami mandi, makruh, gitu ya, di satu bak itu ya tadi ya. Nah tapi kalau suami istri mandi bareng, itu keluar dari perselisihan yang ada, hukumnya boleh. Orang Rasulullah juga begitu. Sebagaimana ya pembahasan Pak, pembahasan yang ada pelik juga terkait apa? Kita itu masuk sedangkan imam itu sudah ruku. Nah kemudian kita berjalan kan. Nah imam itu antara sudah sami Allahu liman hamidah sama masih ruku, antara i'tidal dan ruku. Ini mereka berbeda pendapat antara wala tu'id, kata Nabi, kamu jangan ulangi lagi. Itu ya. Antara terjemahan kamu jangan ulangi ya, atau sebuah ancaman gitulah. Akhirnya ada ulama yang mau keluar dari perselisihan itu. Kalau beliau masuk sedangkan imam sedang ruku, ditunggu saja biar i'tidal sekalian. Itu namanya keluar dari perselisihan, begitu. Keluar dari perselisihan. Daripada susah-susah bahas air mustakmalnya istri ini, ya sudah, mandi bareng aja gitu, selesai gitu. Mandi bareng saja. Baik, untuk pembahasan istinja, pembahasan air dan sebagainya kita anggap selesai. Kita masuk pembahasan wudu. Ya, kita masuk pembahasan wudu. Di materi ini kita akan mengawalinya dengan pertama definisinya, apa itu wudu, yaitu isti'malul ma, yang menggunakan air ala a'dha'i mahsusah, untuk anggota-anggota badan khusus, tidak semuanya, yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Yarfa'u bihi ma yumna'us shalat wa nahwiha, yang untuk mengangkat hal-hal yang menghalangi kesahan salat ya.
Itu namanya wudu secara istilah, itu seperti itu. Nah, kemudian keutamaannya yang pertama, annahu yu'tabaru nisful iman. Wudu itu dikategorikan separuh daripada keimanan. Ini dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ini harusnya mengganti kalimat yang an-nadzafatu minal iman, harusnya diganti dengan ini sebenarnya, at-tuhuru syatrul iman. Ya, bersuci itu separuh daripada keimanan. Karena ternyata bagi orang yang tidak beriman, Pak, bersuci itu perkara yang berat. Buktinya gitu ya. Masalah kencing saja itu kan masih banyak yang sembarangan, setelah itu nggak bersuci kan, asal cur saja kan, Pak, udah tutup. Nah, padahal udah jelas dia terancam dengan siksa kubur, kan begitu. Satu. Yang kedua, membiasakan diri dengan berwudu itu bukan perkara yang mudah kalau bukan orang yang beriman. Yang Nabi perintahkan, isbal wudu alal makari, sempurnakanlah wudu pada waktu-waktu yang kalian tidak sukai. Kapan? Tentunya pada waktu malam yang dingin seperti ini, mau tidur tuh wudu udah bagaimana begitu kan ya. Nah, kita lihat sebenarnya faedah sebelum sholat harus berwudu itu apa, supaya kita termotivasi untuk berwudu dan sebagainya, untuk bersuci itu. Sahabat Abdullah bin Amr bin As beliau menjelaskan, jadi ketika seseorang mau tidur, Pak, ketika seseorang tidur, ruhnya itu naik ke langit, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan ruh tadi bersujud di dekat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala kalau ruhnya itu bersuci, dalam keadaan suci. Tapi bagi siapa yang tidur dan dia tidak berwudu, tidak bersuci, maka Allah tempatkan ruhnya itu jauh dari arsy-Nya. Nah, sekarang setiap malam pengen nggak ya ruh kita dekat dengan arsy-Nya Allah? Itu. Yang kedua, Allah menyebutkan bahwasanya tidur itu adalah kematian kecil. Ya, karena pada hakikatnya ketika kita tidur, roh kita dalam genggaman Allah. Jika umur kita masih panjang, Pak, Allah akan kembalikan itu. Nah, kita masih bangun, Pak, besok pagi, Pak. Tapi kalau tidak, digenggam sama Allah, Pak, tidur langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang dengan sangat tenang. Dengan sangat tenang karena tidur langsung bablas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita berharap meninggalnya kita dalam keadaan kita bersuci. Itu seperti itu. Kemudian ketiga, dalam tidur kita itu ada godaan. Godaannya apa? Setan. Setan itu mau tidur pun juga ganggu, Pak. Ganggunya bagaimana? Nanti bisa dibaca dalam kitab Tafsirul Ahlam Muhammad Ibn Sirin atau bukunya Imam Ibn Qutaybah ya, Dua Bitakbiri Ru'ya, tentang kaedah-kaedah dalam menafsirkan mimpi. Itu di sana dikupas tentang bagaimana setan masuk dalam mimpi-mimpi kita itu, Pak. Ya. Jadi mimpi sebenarnya kita ini butuh dengan mimpi-mimpi kita itu, Pak. Setiap malam itu ada mimpi untuk kita itu. Cuman kita ini ada masalahnya itu tadi. Jadi mimpi itu adalah sebuah permisalan yang Allah perintahkan kepada para malaikat supaya para malaikat itu membuat semacam kayak film, Pak. Kita bisa melihatnya, atau kadang kita menjadi pelaku daripada film itu. Intinya supaya kita mengambil sebuah hikmah dari pelajaran-pelajaran yang dilihat dalam mimpi itu. Maka tidak sedikit orang yang bertobat gara-gara bermimpi. Itu karena memang itu permisalan yang dibuat oleh para malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut Imam Ibnu Qutaybah dalam kitab beliau itu, setan itu datang mengaburkan mimpi kita itu, Pak. Sehingga mimpi kita ini nggak jelas lagi, terpotong, kadang banyak nggak ingat, kabur, itu seperti itu. Nah, maka mimpi itu ada tiga kan ya. Mimpi yang datang dari Allah itu semuanya jelas, Pak. Dan tidak ada unsur yang menakutkan begitu ya. Yang kedua, mimpi dari setan yang mengerikan, yang menakutkan, dikejar-kejar anjing, dikejar harimau, berada di tempat ketinggian, itu pasti dari setan. Itu mimpi itu. Yang ketiga, bunganya orang tidur, hiburannya orang tidur. Ini yang kadang-kadang menjadi hiburan tersendiri dalam tidur, Pak.
Mau tidur mikirin hutang Pak ya, mikirin hutang. Pas tidur alhamdulillah bisa ngelunasi hutang, lumayan gitu ya. Pas tidur itulah kita merasa nggak punya hutang. Setelah itu kebangun, Allahu Akbar, cuma mimpi. Nah itu hiburan Pak. Nah tiga ini. Jadi setan punya peran di sini Pak. Nah dengan kita bersuci sebelum tidur itu paling tidak kita dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kan seperti itu. Nah cuma kadang-kadang ketika sudah terbangun, kadang kan bangun Pak ya, kebangun bentar begitu, masih malam lah. Nah tidur lagi, lupa biasanya berdoa. Nah setelah itu mimpinya pasti yang macam-macam itu. Maka harus benar-benar meskipun terbangun sebentar, itu kalau bisa tetap baca doa setelah itu. Baik. Kemudian kita tambahkan satu lagi keutamaannya adalah wudu bisa menghapuskan yukaffiru shaghairad dzunub, menghapuskan dosa-dosa kecil. Bahkan Nabi bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslim wal mu'min fa ghassala wajhahu." Jika seorang muslim berwudu kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi, maka akan keluar dari wajahnya kullu khati'ah, setiap dosa, nadhara ilaiha, yang dia lihat, yang dilihat oleh wajahnya ini seiring dengan tetesan air. Coba, dosa-dosa kecil itu banyak Pak. Yang Nabi menjelaskan, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minazina ya. Telah ditetapkan bagi manusia bagiannya dari zina. Mudrikun dzalika lam hal. Mau tidak mau anak Adam atau manusia itu melakukan perbuatan zina ini. Nah ini fal ainani zinahuma an-nadhar, kedua mata ini zinanya melihat ya, melihat pun itu sebenarnya kalau pandangan pertama itu tidak ditulis dosa begitu ya, akan ditulis dosa itu bila mana diulang Pak, sudah nunduk diangkat lagi malah diperhatikan kembali. Nah ini yang dosa sebenarnya, itu pun dosa kecil, maksudnya dosa kecil itu, melihat itu dosa kecil. Tapi ingat, Nabi sudah menegaskan kepada kita, la saghirata mal israr, tidak ada dosa kecil jika itu dilakukan secara terus menerus. Ini memang dosa kecil Pak. Tapi kalau sehari ngelihat 100 wajah wanita gimana? Diamatin lagi kan begitu ya. Nah termasuk itu. Nah jadi kemudian ketika dia membasuh kedua tangannya, maka setiap dosa yang dilakukan oleh tangannya juga akan berguguran. Dan juga ketika dia membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya itu akan berguguran seiring dengan tetesan air yang mengalir dari anggota badan wudunya itu. Ini Masya Allah lah ya, keutamaan daripada wudu itu sendiri. Maka sahabat Bilal Pak, dengan membiasakan batal wudu sholat 2 rakaat, batal wudu terus sholat 2 rakaat, setelah itu sandalnya sudah nunggu di surga ya, yang nunggu dari kita apa Pak? Maka dari itu silahkan prioritaskan atau silahkan pilih amalan-amalan unggulan yang bisa kita lakukan. Yang kuat puasa, puasalah Daud. Yang kuat qiyamulailah dirutini, dilazimi. Yang kuat bersedekah subuh itu dilazimi betul. Artinya amalan-amalan unggulan itu sangat membantu betul Pak. Itu istilahnya apa ya, kalau biasa, kalau istilah dalam kita berperang ya, itu kan ada senjata utama, ada senjata tambahan. Kalau senjata utamanya itu gak cukup Pak untuk melawan, maka ada senjata tambahan begitu Pak. Nah kalau kita bekal itu bagaimana ya, jangan press ya, kalau yang press itu cukup Pak ya. Kalau nggak cukup, nah kita bisa tenggelam nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bukan waktu, nggak ada MC tadi. Silahkan dari Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ditanyakan terkait macam-macam air, kemudian tentang wudu, ini baru kita membahas keutamaan berwudu. Fadhal kalau ada yang ditanyakan. Ya, fadhal. Bagaimana adab-adab kita kita saat melaksanakan wudu, mandi biasa dan mandi wajib Ustaz? Apakah kita diperbolehkan untuk terang bulat, apa harus pakai dalam atau pakai kain lainnya? Ya, selama ini antum berpakaian gitu mandinya. Baik, bismillah. Salatu wassalamu Rasulillah.
Kita mandi itu ya telanjang kan begitu kan. Kita itu mandi itu dengan telanjang untuk kesempurnaan mandi itu sendiri sebenarnya. Tapi kan diantisipasi oleh Nabi. Bagaimana kalau kita masuk kamar mandi, jangan lupa membaca bismillah. Ada bismillahnya dulu Pak ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Bismillah inilah yang pernah saya terangkan dulu. Itulah yang menjadi satru aurat, yang menjadi penutup dinding auratnya kita dari pandangan jin. Seperti itu. Artinya memang itu rumahnya jin, itu rumahnya setan, kamar mandi itu Pak. Tapi dengan kita membaca doa itu, kita sudah tertutupi dengan itu semuanya. Begitu ya. Nah maka Islam sudah sangat luar biasa memberikan sebuah antisipasi itu, untuk itu semuanya. Begitu ya. Nah jadi nggak, misalnya kalau saya tetap saat menjaga diri untuk tetap memakai kain ya silakan, nggak masalah. Tapi dipastikan ya istilahnya terkena airnya. Kemudian kalau mandi itu kan tidak hanya sekedar dialirkan air kan, harus digosok-gosok dengan sabun kan, bahasanya seperti itu, untuk maksimalnya kotoran itu terlepas dari tubuh kita kan, diantaranya itu seperti itu. Nah ini untuk di kamar mandi. Nah kemudian tadi ya, antara mandi biasa dengan mandi janabah itu ya pada prinsipnya yang sama, cuman bedanya kalau mandi janabah itu ada wudunya saja kan gitu kan, ada wudunya. Kalau mandi biasa yang penting ya tersampaikanlah antum air dan bersih, itu sudah cukup kalau mandi biasa. Kalau mandi janabah itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Mas ya. Ada yang lain? Atau mungkin ada yang sampai hari ini tetap meyakini tetap pakai baju? Ya tidak masalah, ya tidak masalah. Kecuali kita memandikan jenazah Pak ya, nggak boleh dibuka ya. Tetap harus ditutupi, aurat besarnya itu harus ditutupi. Kalau laki-laki ya dari pusar sampai lutut, kalau perempuan dari lutut sampai dada, itu harus ditutupi. Dan kita memandikannya di bawah kain itu yang menutupinya itu. Oke, yang lain, fadhal. Gak ada, kita lanjut. Menarik tadi di kamar mandi tadi itu pembahasan. Jadi kita tambahkan untuk yang di kamar mandi ya. Saya ketika mengkaji iblis diturunkan di muka bumi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu kan meminta rumah, ij'al li baitan. Ya Rabb, buatkan untukku rumah. Maka Allah menjawab, al-hamam, rumah kamu adalah kamar mandi. Nah, berarti ini sebagai sebuah peringatan ya, bagi kita semuanya ya, kalau ada anggota keluarga kita ini senang betul, bahkan berlama-lama betul dengan yang namanya kamar mandi Pak. Ini pasti ada godaan, ada gangguan dalam diri orang itu. Dan itu benar. Ada jamaah taklim kita itu kalau mandi itu Pak bisa 1 jam Pak. Jadi dia senantiasa ada rasa was-was terus gitu ya. Tadi sudah wudu belum ya? Sudah selesai mandi? Sudah wudu belum ya? Akhirnya diulang lagi. Begitu. Kemudian ketika dia berwudu sudah selesai, mikir lagi. Tadi saya itu udah kumur-kumur belum ya? Akhirnya ulang terus. Bahkan wudunya bisa setengah jam. Ya, bisa setengah jam. Ada ya seperti itu. Ya karena tadi digoda. Maka di dalam Islam itu betul-betul ya memberikan sebuah arahan ya, terkait untuk meninggalkan sebuah keraguan-raguan, mengambil sesuatu yang yakin. Contoh misalnya ba'da maghrib seperti ini ya, kajian, nanti adzan isya, kemudian terdetik dalam diri antum, saya batal nggak wudunya ya? Tadi aku batal nggak ya? Kentut nggak ya? Kan begitu kan? Nah kalau antum dalam kondisi seperti itu, antum putuskan batal atau antum putuskan tetap berwudu, masih dalam kondisi berwudu? Masih tetap dalam wudu. Kenapa? Karena al-yakinu la yazulu bisyak. Itu kaidahnya begitu. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan-raguan.
Sebelum maghrib antum sudah berwudu, yakin antum pasti sudah berwudu karena sudah sholat maghrib. Nah sudah begitu kita ikut kajian, kemudian ragu, tadi batal apa enggak ya? Nah maka sesuatu yang ragu ini, ya, ini tidak bisa menghilangkan keyakinan, gitu. Artinya seperti itu. Karena keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan-raguan. Itu seperti itu. Nah termasuk ada salah seorang sahabat, dia sholat bersama Nabi, ragu, kentut apa enggak gitu kan? Dia taraddad ya, ragu tadi ya, kentut enggak ya, kentut enggak ya. Maka Nabi menegaskan, la yansorif hatta yasma'u sautan aw yajidarihan. Kamu enggak usah keluar dari barisan sholat sampai kamu mendengar suaranya atau mencium baunya. Itu sebuah keyakinan yang diambil gitu ya. Jangan mengikuti sebuah keraguan, ya, sebuah keraguan. Maka ketika dalam bersuci kok ada gangguan-gangguan seperti itu, ya segera beristighfar, segera bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu ada gangguan dari mereka, ada talbis iblis ya, dari mereka. Itu seperti itu. Nah, kemudian iblis ini minta lagi kepada Allah, ij'al li majlisan, buatkan untukku tempat nongkrong, tempat duduk. Jawabannya apa? Pertama, majami'ut turuq, ya, tempat nongkrongmu itu, iblis gitu, itu di sepanjang pinggir jalan. Pinggir jalan itu tempat nongkrongnya jin dan setan, Pak. Gitu ya. Jadi Nabi sampai mengatakan, kalau kamu benar-benar ingin nongkrong di pinggir jalan, penuhi hak jalan itu. Apa? Raddus salam, jawab salam. Yang kedua apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kemudian apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Kalau yang lewat pakai baju you can see, tegur. Kan begitu. Berani enggak, Pak, duduk di pinggir jalan begitu, Pak? Enggak berani, ya sudah, jangan duduk pinggir jalan. Gitu kan. Yang kedua, tempat nongkrongnya jin dan setan itu di mana? Di pasar. Ya, tempat nongkrongnya dia di pasar. Dan memang ada anak-anak iblis yang bernama Zalnabur, gitu ya. Tugasnya khusus membawa panji kayak semacam bendera itu, Pak. Yang bendera itu nanti akan ditancapkan di toko yang buka pertama kali dan tutup terakhir kali. Ayo, siapa ini ya? Buka pertama kali, tutupnya terakhir. Nah, ditancapkanlah itu bendera setan itu di situ. Karena memang di pasar itu adalah tempat peperangan mereka, itu ada di pasar. Maka banyak ya pedagang-pedagang itu yang kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan masuk ya dalam perangkap-perangkap mereka, akhirnya berbuat zalim, menipu, curang dalam timbangan dan sebagainya. Itu ada di pasar. Ya, maka berhati-hatilah bagi orang yang memang setiap hari kerjaannya di mana? Di pasar begitu. Baik. Kemudian sebelum saya lanjutkan, ada ditanyakan? Aman? Lanjut. Baik. Yang selanjutnya, yang ketiga, terkait keutamaan berwudu adalah, tambah satu lagi, anau yarfa'u darajatil abdi. Wudu itu akan mengangkat derajat seorang hamba. Rasulullah bersabda, ala adulukum ala ma yamhullahu bil khata'i wa yarfa'u bihi darajat. Maukah saya beritahukan kepada kalian tentang suatu amalan yang akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan mengangkat derajat kalian? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, isbahul wudu alal makari, sempurnakanlah wudu pada waktu-waktu yang kalian tidak sukai. Itu yang pertama, kalau mau ditinggikan derajatnya ini, Pak. Satu. Yang kedua, wa kasratul huta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Sampai Nabi menegaskan demikian, aidza ra'aitum rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang ya bolak-balik ke masjid untuk ibadah itu, maka saksikan dalam diri orang tersebut ada keimanan. Tidak hanya itu, fahasin dzanna billah, kamu harus berbaik sangka kepada orang yang sering ke masjid itu. Suudzon aja nggak boleh, Pak, sama orang yang sering masjid itu.
Karena juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti orang yang berjamaah dan hatinya yang terikat dengan masjid itu apa? Akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapakah? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu seseorang yang hatinya terikat kuat dengan masjid. Alhamdulillah ya. Paling tidak antum masuk dalam daftar ini, kan begitu ya. Dapat naungan Pak, Masya Allah, yang di saat itu kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan apa? Hufatan urata ghurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan belum disunat. Ya. Mungkin kita berpikir, waduh, manusia sebanyak itu dari Nabi Adam sampai manusia paling terakhir dikumpulkan di satu tempat, satu daratan, Pak. Ya. Tanpa alas kaki, tanpa sehelai kain menempel, belum disunat, Pak. Apa yang kebayang dalam diri kita itu, Pak? Wah, bisa ngelihat dong Ustaz kan itu kan. Depan, belakang, kanan, kiri ada semua kan. Tumpah ruah di situ. Itu yang ditanyakan oleh Ibu Aisyah. Ya Rasulullah, yang durba tumba. Ya Rasulullah, kalau begitu satu sama yang lain akan bisa melihat kan begitu. Tapi Rasul langsung menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu. Wahai Aisyah, urusan hari itu benar-benar menakutkan, betul-betul mencekam, Pak. Ya, sampai satu dengan yang lain itu tidak bisa saling melihat, coba. Karena apa? Kullu nafsim bima kasabat rahina. Karena masing-masing jiwa di saat itu sedang ya, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sewaktu di dunia. Nah, maka tidak ada yang sempat nanti melihat itu semuanya. Nah, di antara ya, kondisi nanti itu matahari kan begitu dekat. Ada yang menjelaskan 1 mil dalam sebuah riwayat itu. Ada yang menjelaskan sedekat perempuan yang mewarnai apa itu, pakai celak itu. Berarti ini nempel, bisa jadi matahari itu, Pak. Maka berkeringatlah manusia itu, berkeringatlah. Ada yang keringatnya sampai menutupi kedua mata kakinya, lututnya, pinggangnya, pundaknya. Ada yang sampai menenggelamkan dirinya dengan keringat-keringatnya itu. Nah, di situ ada keutamaan seorang muadzin, Pak. Muadzin kata Nabi, innal muadzina atwal unuqan yaumil qiyamah. Seorang muadzin itu nanti akan memiliki leher yang panjang pada hari kiamat. Ya, tidak tenggelam, Pak. Ya. Tapi jangan langsung berpikir, "Oh, nanti nyundul matahari." Jangan langsung berpikir begitu, itu cara berpikirnya kita yang hamba yang lemah kan begitu. Nah, seperti itu. Nah, di antara akan mendapat naungan itu adalah seorang laki-laki yang hatinya terikat kuat dengan masjid. Ini sebuah keutamaan yang Allah akan berikan. Allah alam bisawab. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.